Selamat siang, kembali lagi ketemu dengan saya di video pembelajaran kali ini, di mana materi yang akan dibahas pada video pembelajaran ini mengenai fungsi eksponensial materi di kelas 10. Untuk lebih dalam lagi mengetahui tentang fungsi eksponensial, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa kasih catatannya sebagai panduan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang bentuknya fungsi eksponensial. Selamat belajar! Untuk materi kali ini, matematika di kelas 10 semester 1 mengenai fungsi eksponensial bagian yang pertama. Sebenarnya fungsi eksponensial ini sudah dipelajari di kelas 9, tapi di kelas 9 itu sebagai dasar-dasarnya saja. Untuk lebih detail dan lebih dalamnya lagi, materinya dipelajari di kelas 10. Fungsi eksponensial ini nanti akan dibagi menjadi empat pokok bahasan. Yang pertama itu sifat-sifat eksponensial. Yang kedua, grafik fungsi eksponensial. Yang ketiga, ada persamaan eksponensial. Dan yang terakhir itu pertidaksamaan eksponensial. Jadi nanti untuk membahas materi ini, kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama, sifat-sifat eksponensial. Kita ingat kembali ya mengenai pangkat bulat positif di kelas 9 atau di kelas 6. Waktu SD ya ada dipelajari mengenai bilangan berpangkat. A pangkat n sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak n faktor. Jadi di sini A pangkat n ini disebut dengan bilangan berpangkat. Kemudian A-nya ini merupakan bilangan pokok dan n di sini disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Kita lihat contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 faktor. Artinya 2 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Contoh yang kedua, misalkan di sini negatif 1/2 dipangkatkan dengan 5. Nah, negatif 1/2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali atau sebanyak 5 faktor. Yang kedua, pangkat bulat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan catatannya A tidak sama dengan 0. Oke, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Negatif 7 dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Yang ketiga, mengenai pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N elemen bilangan bulat positif berlaku, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kita lihat contohnya. 3 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Artinya bilangan berpangkat negatif di sini kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif dengan 1 per 3 pangkat 3. Sama dengan 1 per 3 pangkat 3 ini 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 1 per 27. Yang kedua, negatif 1/2 dipangkatkan dengan negatif 5, berarti di sini 1 per negatif 1/2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali dan hasilnya 1 per negatif 32 sama dengan negatif 32. Yang keempat, sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika A, B elemen bilangan real dan P, Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Dengan catatan lihat di sini, bilangan pokoknya harus sama. Lalu dikalikan, pangkatnya boleh kita tambahkan. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokoknya sama dan ini bentuknya perkalian, pangkatnya boleh kita jumlahkan. Ini dari sifat ya. 2 pangkat 5. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P per A pangkat Q. Ini artinya sama-sama pembagian aja. Ini sama dengan A pangkat P dikurang Q. Ya, jadi kalau misalkan dia dibagi, pangkatnya kita kurang.
Kalau dikali, pangkatnya kita jumlah dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Di sini, untuk sifat yang kedua, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Ini langsung aja 2 pangkat 4 dikurang 2, sama dengan 2 pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat negatif V, ini tadi bilangan berpangkat negatif ya. A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 5 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 5 pangkat 7. Ini kayak sifat yang tadi. Oke. Yang keempat, A pangkat P dipangkatkan dengan Q, artinya bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali. Nah, di sini pangkatnya kita kalikan, A pangkat P kali Q. Kita lihat contohnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, sama dengan 3 pangkat 2 kali 3, sama dengan 3 pangkat 6. Yang kelima, AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Artinya semua suku bilangan yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan dengan P. Oke, kita lihat contohnya. 2A pangkat 2. 2A ini artinya 2 kali A. Ya, jadi yang di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan dengan 2. 2-nya kita pangkatkan dengan 2. Di sini dia 2 pangkat 2. Kemudian A-nya juga kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini dia A pangkat 2. Perkalian ya. Jadi sini 2 pangkat 2 itu 4, A pangkat 2-nya tetap. Yang ke-6. A per B dipangkatkan dengan P, artinya di sini ini sama dengan A pangkat P per B pangkat P dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya, 7A per 2B dipangkatkan dengan 2, artinya di sini 7-nya pangkat 2, A-nya juga pangkat 2. Yang di bawahnya juga sama, 2 pangkat 2, B-nya juga pangkat 2. 7 pangkat 2 di sini 49, A pangkat 2. 2 pangkat 2 ini 4B pangkat 2. Oke, terima kasih materinya untuk eksponensial bagian yang pertama sampai di situ aja. Terima kasih sudah mengikuti materi melalui video pembelajaran kali ini.